Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Frida Hutasoid, guru di SMA Negeri 1 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Pasundan Bandung. Saat ini saya akan melakukan praktek video pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan materi perdagangan internasional. Saya mohon Bapak Ibu penguji bisa mengkoreksi dan memberikan masukan. Terima kasih. Kita memulainya dengan berdoa dulu. Ayo kita kelas, Mikael, silakan dipimpin. Memulai pertemuan pada pagi ini, pada siang ini, pada hari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mikael. Oke.
bekerja sama dan bekerja keras. Ibu harap kamu semuanya dapat mengerti. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan PPT yang akan Ibu tampilkan mengenai perdagangan internasional. Tetapi sebelumnya Ibu mau membuka dulu pemikiran kamu, mengapa rupanya perlu diadakan hubungan perdagangan internasional? Karena tidak semua negara bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga harus menjadi hubungan luar negeri dengan
agar melindungi industri dan sektor-sektor lain di dalam. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai apa itu perdagangan internasional, apa manfaatnya, apa faktor pendorong, kemudian faktor penghambat dan lain-lain, sekarang kita akan membagi kelompok, ya. Jadi kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Itu kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu bacakan nama kelompoknya ya, dicari temannya. Kelompok yang pertama, Marsya, Abednego Lumbentobi, Bunga Hutapea, kemudian Beauty Panjaitan. Kemudian kelompok kedua, Clarissa, Carlos Siregar, Dini Simorangkir, Christopher Sinite. Kemudian kelompok 3, Mesya, Rian Lumbentobi, Tridita Harahap, Mikael Gutabara. Kemudian kelompok 4, Kori, Eksa Sinaga, Ratna Aritonan, dan Yuni Siagiana. Itu adalah nama-nama kelompoknya. Nah, sekarang mari kita bagi kelompoknya bergerak. Kamu susun kursi kamu menjadi kelompok. Jadi sana kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo silakan bergerak, disusun kursi. Silakan kamu perhatikan apa kira-kira masalah yang Ibu tampilkan ini. Oke, silakan perhatikan ke depan sebentar. Ibu sudah menampilkan 4 permasalahan yang akan kamu bahas bersama dengan teman-teman satu kelompokmu. Tugas kelompok yang pertama, silakan kamu tuliskan produk luar negeri membanjiri Indonesia. Menurut kelompok Anda, langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar produk dalam negeri tidak kalah bersaing dari produk luar negeri? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi maksudnya di situ produk luar negeri itu sudah membanjiri negara kita. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah agar produk kita itu tidak kalah bersaing dari produk luar negeri? Bagaimana kelompok 1 sudah ditulis? Oke, mantap. Sekarang kelompok yang kedua, kamu perhatikan, silakan ditulis. Kelompok kedua, jelaskan cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk menghadapi liberalisasi
masyarakat kita. Apa sih efeknya bagi tenaga kerja kita? Nah, ibaratnya itu ya. Oke, silakan kamu tuliskan. Nah, bersama teman-temanmu, silakan kamu diskusikan. Oke, silakan dikerjakan diskusinya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Kalau sudah siap, kita akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Ya, kita akan mempresentasikan. Jadi dipilih dulu siapa yang mau berbicara dari kelompoknya. Jadi kelompok lain bisa menanggapi, kelompok yang satu bisa menanggapi kelompok yang lain. Oke, kelompok satu, silakan kamu jawab hasil daripada diskusimu. Ya, silakan di situ saja. Diskusi dari kelompok 1 dengan pertanyaan produk luar negeri membanjiri Indonesia menurut kelompok Anda, langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar produk dalam negeri tidak kalah bersaing dari produk luar negeri? Jawaban dari kelompok kami yang pertama, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan hasil produksi, menambah sesuatu yang baru dan berbeda agar menjadi ciri khas suatu produk yang dijual, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya kemampuan menguasai bahasa asing, kemampuan dan kecakapan dalam melakukan perdagangan, standar nasional Indonesia. Sertifikat diyakini menjadi salah satu instrumen membantu sebuah produk asing. Oke, sudah jelas didengarkan? Sudah. Jadi yang bisa ibu tangkap dari kelompok satu bahwa katanya langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pemerintah. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas dari produk kita, ya. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian juga penguasaan bahasa asing katanya yang sangat penting. Kemudian juga produk yang ber-SNI atau Standar Nasional Indonesia. Oke, itulah hasil diskusi daripada kelompok pertama. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Tidak ada, sudah jelas. Sekarang kelompok kedua, silakan hasil diskusinya dipaparkan. Hasil diskusi dari kelompok 2 dengan pertanyaan, jelaskan cara yang ditempuh pemerintah untuk menghadapi liberalisasi ekonomi dalam perdagangan. Jawabannya itu, cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan integrasi ekonomi domestik serta meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia global dengan cara meningkatkan SDM, skala usaha, kualitas produk dan jasa. Oke, itu dia katanya ya. Jadi yang kedua itu tadi pertanyaannya cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk menghadapi liberalisasi. Oke, yang pertanyaan untuk kelompok yang ketiga silahkan dijawab. Hasil diskusi kelompok 3 dengan pertanyaan, jelaskan peranan perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Peranan yang dapat dirasakan antara lain, yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing, yang kedua, pertumbuhan dan peningkatan output di dalam negeri, yang ketiga, realokasi sumber daya produksi, yang keempat, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa. Oke, nah itu hasil diskusi daripada kelompok 3. Sekarang kita sampai hasil diskusi kelompok 4. Silakan kelompok 4. Hasil diskusi dari kelompok 4 dengan pertanyaan, apakah tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia memiliki dampak negatif bagi masalah tenaga kerja di Indonesia? Ya, tentu saja memiliki dampak negatif. Contoh dampak negatif yang paling terasa atau yang langsung dapat dirasakan bagi tenaga kerja Indonesia adalah menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri yang dikarenakan bertambah banyaknya tenaga kerja.
Jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha dalam negeri, maka lapangan pekerjaan akan menyempit. Oke, itu dia hasil diskusi daripada kelompok 4. Ya, mungkin di antara kamu ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari teman-teman kalian. Mungkin ada yang tidak kamu mengerti, silakan kamu tanyakan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi Ibu berikan waktunya. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan buat pertanyaannya. Eksa Sinaga, ayo Eksa. Saya ingin menanggapi hasil kelompok 1. SNI itu adalah Sekretariat Nasional Indonesia. Pertanyaannya, apakah keuntungan dari kerajaan SNI? Oh, katanya itu apa keuntungan diterapkannya rupanya SN itu? Gitu. Jadi kira-kira bisa nggak dijawab? Kelompok 2 bisa juga menjawab, kelompok 3 juga bisa menjawab. Tapi karena pertanyaannya kepada kelompok 1, ya, silakan kelompok 1 dijawab. Ayo. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kelompok 4 pada kelompok kami, maka saya akan menjawab. SNI, di mana SNI merupakan singkatan dari Standar Nasional Indonesia. SNI ini harus dijadikan sebagai patokan kepada setiap perusahaan untuk memproduksi barangnya dengan kualitas yang baik agar mampu bersaing dengan negara yang lain. Terima kasih. Nah, itu jawaban daripada kelompok 1, bahwa katanya ada patokan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia agar memproduksi barang itu tidak asal-asalan, harus juga produksinya itu, hasil produksinya itu harus baik, harus bagus supaya mampu bersaing dengan produk luar negeri. Oke, itulah hasil diskusi kita. Silakan berikan aplaus untuk kamu semuanya. Oke, kita sudah melakukan diskusi. Ibu lihat semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya aktif. Tapi kita berikan dulu aplaus kepada kelompok 4 karena mereka lebih aktif Ibu lihat dalam diskusi hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Jadi semuanya sebenarnya aktif ya. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ibu mau melihat dulu sampai sejauh mana kemampuan kamu. Udah? Sampai sejauh mana kemampuan kamu dalam memahami materi kita hari ini. Kita evaluasi dulu ya. Persiapkan diri. Nah, silakan bergabung dengan kode yang sudah ada. 544 533. Ya, sudah ada yang masuk. Ayo.
suatu negara dengan penduduk yang lain yang atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perseorangan, individu dengan individu, individu dengan pemerintah suatu negara, dan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Oke, itu hasil kesimpulan yang dibuat oleh Sidini bahwa perdagangan internasional itu katanya adanya kesepakatan antara satu negara dengan negara lain. Jadi perdagangan itu bisa dilakukan individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau pemerintah suatu negara dengan negara. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Sidini. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Oh iya, ada. Dari kelompok 3, ayo silakan. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang tidak lepas dari sebuah negara karena kebutuhan dan keharusan untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Maka terciptalah hubungan kerjasama antar negara. Perdagangan internasional ini juga terjadi karena tidak setiap negara dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Iya, bagus sekali. Jadi menurut kelompok 3 atau siapa tadi namanya? Iya, menurut si Mesia itu bahwa suatu negara itu tidak bisa tidak melakukan hubungan kerjasama atau hubungan perdagangan dengan negara lain karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi ada ketergantungan di sana. Jadi, nah itu dia hasil kesimpulannya. Terima kasih semuanya buat hari ini. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Jadi kamu ingat untuk mempelajari bukumu dan lihat LKPD-mu nanti. Kamu lihat LKPD-mu, di situ ada soal-soal, silakan kamu bahas. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Kamu jangan lupa untuk belajar. Silakan kamu buka LKPD-mu. Di sana ada soal-soal yang harus kamu kerjakan. Dan di pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai perdagangan internasional dan juga alat pembayaran internasional. Mengerti? Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Mikael silakan pimpin kembali doanya. Nah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, mari ada baiknya kita berdoa. Sebentar. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa sebesar.